Universitas Tadulako. Saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad ST, MT IPU Asia Engineering, Rektor Universitas Tadulako, mengucapkan selamat datang di Universitas Tadulako. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roy Fandi, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Perkenankan, pada kesempatan ini saya secara singkat menyampaikan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Metode DII tadi saya gunakan pada salah satu mata kuliah, yaitu Administrasi Perkantoran, yang merupakan rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini menjadi sebuah referensi pengetahuan yang mendasar untuk meningkatkan pemahaman dan perkembangan ilmu administrasi, utamanya administrasi dalam lingkup perkantoran, serta peranan dan fungsinya dalam kehidupan bernegara melalui pelayanan publik dan manajemen publik. Mata kuliah ini juga akan membahas baik secara teoretik maupun secara praktis terkait dengan konseptual dan perkembangan ilmu administrasi publik secara universal. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah tersebut, tentunya diharapkan mempunyai luaran atau output yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian administrasi, pengertian manajemen, dan pengertian organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan publik di setiap kantor. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan data dan pelayanan keuangan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu penyusunan tata kearsipan dan pembuatan surat menyurat. Setelah mahasiswa mengetahui gambaran singkat mata kuliah administrasi perkantoran ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan sistem DII tadi. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan dan menggambarkan
konten daripada materi yang sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran studi kepada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi perkuliahan. Yang pertama adalah menyampaikan materi dengan menggunakan buku, yang mana buku ini tentu juga menjadi salah satu kewajiban bagi mahasiswa untuk memilikinya. Yang kedua adalah membentuk diskusi kelompok, yaitu mahasiswa dibentuk secara berkelompok, lalu diminta untuk mendiskusikan topik-topik atau isu-isu terkini dalam perspektif keilmuan administrasi publik, utamanya administrasi perkantoran, serta meminta mahasiswa untuk melakukan analisis sesuai dengan materi dan acuan referensi yang ada. Selanjutnya, saya akan memilih kelompok mana yang akan melakukan persentase di minggu berikutnya dan mewajibkan semua kelompok harus siap jika diminta untuk melakukan diskusi. Dan yang kedua, tahapan interaction untuk mengetahui dan mempercepat komunikasi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, maka saya memfasilitasi untuk membuat grup WhatsApp. Melalui grup WhatsApp ini diharapkan membuka interaksi seluas-luasnya antara dosen dan mahasiswa dan mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Dan yang ketiga, pada tahapan terakhir yaitu asesmen. Pada pertemuan perdana, saya menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa dan disepakati secara bersama-sama baik dosen dan mahasiswa tersebut. Dalam kontrak perkuliahan itu terdapat dua hal yang menjadi alur penilaian. Satu, bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa, dan yang kedua, bagaimana saya memberikan bobot penilaian yang biasanya berisi persentase-persentase pada item-item perkuliahan seperti ujian pertengahan semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, tugas-tugas dengan bobot 20%, dan yang terakhir partisipasi atau absensi dengan bobot 10%. Dengan begitu, mahasiswa mampu mencapai nilai yang memuaskan dan serta memenuhi harapan dan target mata kuliah yang telah diprogramkan. Berikut video pengajaran saya pada pertemuan ketiga dengan topik proses pengelolaan administrasi dalam sebuah perkantoran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga berkesempatan hadir di kelas ini dalam rangka memenuhi kewajiban pembelajaran. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini adalah merupakan pertemuan ketiga di mata kuliah administrasi perkantoran. Oleh karena itu, sebelum saya memulai, nanti kita coba ya menggali sejauh mana pemahaman Anda tentang administrasi perkantoran. Tapi Anda ada catatan ya? Ada ya? Ada. Baik, adik sekalian, kita mulai. Saya lebih enak kalau mengajar itu berdiri. Pertama kita akan lihat konsep dasar administrasi perkantoran. Konsep dasar administrasi perkantoran. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apa sih yang Anda pahami tentang perkantoran? Apa yang Anda pahami tentang perkantoran? Tidak apa-apa, bilang aja yang Anda pahami saja.
Anda. Coba Adit, perkantoran seperti apa sih yang Anda pahami? Kalau menurut saya Pak, perkantoran itu kayak semacam tempat orang bekerja. Ya, jadi perkantoran itu sebuah tempat atau sebuah aktivitas di mana orang-orang ingin mencapai satu tujuan daripada organisasi, dan itu secara kontinu dilakukan. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada dikatakan bahwa secara umum administrasi perkantoran merupakan kegiatan perencanaan keuangan, kegiatan penagihan, kegiatan pencatatan, personalia, dan retribusi barang serta logistik dalam sebuah organisasi. Tentu kalau secara umum orang beranggapan logistik itu kan makanan, ya, kebutuhan dasar dari setiap orang, logistik itu. Tapi kalau dalam konteks perkantoran, administrasi perkantoran, logistik yang dimaksud itu adalah kebutuhan administrasi. Seperti apa itu kebutuhan administrasi? Yang pertama, misalkan kebutuhan ATK. Pernah dengar itu istilah ATK? Ya, ATK itu adalah barang yang habis pakai. Misalkan kertas yang sudah dicatat itu berapa banyak penuh catatan, kan tidak mungkin lagi dipakai kertas itu, dan pasti dia diarsipkan atau dibuang. Begitu. Diarsipkan pun itu dalam sistem pengarsipan administrasi perkantoran itu paling lama 15 tahun. Okay. Paling lama 15 tahun. Tetapi kalau arsip tadi itu dia kira-kira sebuah perusahaan itu sudah tidak membutuhkan arsip, itu bisa dimusnahkan. Dimusnahkan pun itu banyak caranya. Apakah dia dibakar, apakah dia dibuang begitu saja, atau dilenyapkan dari ruang lingkup kantor kita, seperti itu. Nah, umumnya seorang karyawan yang bertugas sebagai administrasi perkantoran disebut sebagai administrator kantor atau manajer kantor. Jadi bedanya administrasi dan administrator itu adalah administrasi itu konseptualnya, sedangkan administrator itu orang yang melaksanakan konsep tadi. Nah, orangnya itu salah satunya adalah manajer. Manajer kalau dalam konteks perusahaan swasta, ya dia disebut manajer. Tapi kalau dalam ruang lingkup kampus, ya manajer itu setara misalkan dekan, ya. Kalau tingkat fakultas dekan, ketua jurusan, pimpinan fakultas, seperti itu kira-kira. Nah, ya, kita lihat menurut Berry, administrasi perkantoran merupakan suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran dan menjadi penggerak kepada mereka yang menjalankannya supaya tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Sampai di sini, ada kira-kira yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik Pak, jadi sini saya mau bertanya seperti yang George Terry bilang, itu pengorganisasian pekerjaan dalam sebuah perkantoran itu bisa Bapak jelaskan itu seperti apa? Baik, pertanyaannya bagus. Menurut George Terry, dia mengatakan bahwa perkantoran merupakan suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran. Jadi Terry itu dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen tahun 1966 itu dia menggambarkan manajemen itu mempunyai 4 unsur atau 4 indikator.
Yang pertama yang dikenal itu istilahnya FOAS ya. Yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah pengorganisasian, ketiga adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Dalam konteks pengorganisasian, pengorganisasian itu maksud daripada TNI adalah pembagian kerja kepada semua anggota. Kalau misalkan di kantor itu bagian si B mengerjakan menginput data orang-orang yang misalkan meminjam anggaran atau dana. Misalkan kita bicara tentang ruang lingkup perbankan. Bagian si C itu bagiannya untuk menagih. Jadi setiap tugas itu sudah terbagi porsinya masing-masing kepada anggota yang sudah dipercayakan. Itu yang dimaksud dengan pengorganisasian dalam pekerjaan. Begitu. Bukan kita membentuk satu organisasi lalu kita pergi demo, bukan. Tapi dalam konteks administrasi perkantoran itu atau pemikiran teori, dia mengatakan bahwa itu pengorganisasian yang dimaksud adalah pembagian kerja. Kenapa dibagi kerja? Supaya tercapai dengan baik. Begitu. Itu ya, supaya tercapai dengan baik. Karena kalau misalkan tidak mungkin manajer, satu orang manajer menghandle semua jenis pekerjaan. Tidak mungkin. Sama dengan presiden. Presiden itu membutuhkan para menteri untuk membagi setiap pekerjaan dan kewenangannya. Hanya saja presiden itu menerima hasil kerja dari setiap menteri. Misalkan bidang pertanian, siapa itu? Tidak mungkin kan presiden yang turun setiap hari untuk mengontrol pupuk apa segala macam. Di sisi lain dia kepala pemerintahan dan kepala negara, tidak mungkin. Sehingga dia membutuhkan pembantu-pembantunya, yaitu yang disebut menteri, para menteri. Sama dengan misalkan di ruang lingkup perkantoran, gitu. Itu ya, mengerti ya? Ya Pak. Nah, fungsi administrasi perkantoran selanjutnya, fungsi pertama yaitu fungsi rutin. Ya, fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran dan keterampilan yang setidaknya meliputi pengarsipan dan penggandaan barang dan perusahaan. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa administratif sifat daripada pengelolaan administrasi itu penting juga berkelanjutan, rutin dilakukan, setiap hari dilakukan untuk memenuhi satu tujuan daripada organisasi. Fungsi kedua yaitu fungsi teknis yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni bagi para administrator. Jadi fungsi teknis saya sudah jelaskan di awal tadi, ya, memerlukan pendapat, memerlukan keputusan. Jadi setiap agenda itu memerlukan keputusan, ya. Setiap agenda itu memerlukan sharing. Setiap agenda itu, agenda perkantoran itu memerlukan yang namanya diskusi antara satu dengan yang lainnya. Fungsi keempat yaitu fungsi interpersonal yang memerlukan analisis dan penilaian. Kita menganalisis kira-kira agenda yang sudah ditetapkan ini menguntungkan bagi perusahaan atau tidak. Kalau dia tidak kedepannya kira-kira tidak menguntungkan, maka diganti dengan agenda lain. Makanya perlu yang namanya menganalisis atau penilaian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, seperti apa yang Bapak katakan tentang fungsi administrasi perkantoran, saya ingin bertanya, seperti apa wujud dari fungsi administrasi administrasi perkantoran yang memerlukan pemikiran dan keterampilan? Baik. Ya, seperti yang dikatakan di atas bahwa fungsi administrasi yang pertama itu adalah administrasi yang memerlukan pemikiran dan keterampilan. Seorang administrator itu dia harus mempunyai skill, ya. Seorang administrator itu dia harus mempunyai skill
dia harus mempunyai keterampilan. Skill kan itu sama saja dengan keterampilan. Apa yang Anda ciptakan yang belum pernah diciptakan oleh rekan-rekan kerja dalam sebuah perusahaan itu, apalagi kalau misalkan penjualan mobil, banyak para marketing yang secara mindset dia tidak pernah berpikir bahwa bagaimana caranya penjualan mobil ini dalam sebulan itu lebih daripada target yang ditetapkan. Tetapi dari sekian banyak marketing, hanya ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan atau keterampilan sehingga mencapai atau melebihi target. Seperti misalkan, kan marketing itu, kalau marketing bagus biasanya dia cuma mengandalkan mempromosikan mobil tadi itu lewat WA group, IG apa segala macam. Tetapi dia lupa bahwa ada satu misalkan Facebook itu kan, ada kan berbayar itu, promosi yang tempatnya berbayar, dan itu dilihat semua orang. Itu kalau berbayar dalam satu kali promosi itu bisa 400.000. Jadi misalkan satu kali posting kita di Facebook itu kita bayar 400.000. Tetapi orang melihat itu jutaan orang. Makanya ada marketing itu, karena itu marketing minimal 3 mobil harus laku di perusahaan. Kalau dia mencapai target, maka dia menerima insentif yang lebih. Tapi kalau dia lebih mencapai target, dia akan diberikan kesempatan untuk ke luar negeri jalan-jalan. Dan itu sudah dirasakan oleh suaminya Gita Faisal. Itu keren. Dia selalu lebih berapa kali ke luar negeri karena perusahaannya itu memberikan dia hadiah untuk ke luar negeri, karena penjualannya itu biasa dalam 1 bulan itu 7 atau 8 mobil yang laku. Karena itu tadi, makanya saya bilang keterampilan itu perlu, ya, keterampilan itu perlu, pemikiran itu perlu. Jangan pemikiran kita kurung begitu saja tanpa kita membuka wawasan, pengetahuan dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan administrasi yang membutuhkan pemikiran dan keterampilan. Dipahami ya? Kesimpulan, administrasi perkantoran kita akan belajar mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di suatu organisasi, baik di perusahaan atau di kantor. Tugas administrasi perkantoran yang akan kita pelajari di jurusan administrasi perkantoran sebagai contoh manajemen kearifan, korespondensi, teknologi informasi, dan tentu saja masih banyak. Jadi ini kesimpulan daripada pertemuan kita, bahwa rupanya Anda sebagai lulusan administrasi, insya Allah lulus kira-kira 2,5 tahun lagi ke depan, harus bangga menjadi lulusan administrasi perkantoran, gitu ya. Namun sebelum saya tutup, saya beri kesempatan terakhir, adakah yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan. Saya mau tanya dengan materi yang karakteristik administrasi tadi, Bapak. Oh, yang mana? Ini, Bapak. Oh iya. Itu pertanyaan saya, bagaimana pekerjaan di kantor bisa mempunyai karakteristik yang bersifat pelayanan? Baik. Bagaimana pekerjaan di kantor bisa Mempunyai karakteristik yang bersifat pelayanan. mempunyai karakteristik bersifat pelayanan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di mana saja perkantoran, ya, utamanya dalam birokrasi, itu ujung-ujungnya outputnya adalah menciptakan pelayanan publik yang prima tentunya. Namun seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa alur daripada sebelum mencapai yang namanya pelayanan publik, proses administrasi itu harus dijalankan. Seperti salah satu contoh, kalau kita ingin membuat IMB, izin mendirikan bangunan di Kota Palu ini, terlalu banyak prosedur administrasi. Prosedur administrasi itu, misalkan
orang datang ke rumah, mereka datang ke rumah, cek bangunan tersebut apakah ini layak atau tidak. Kalau di Kota Palu pasca gempa itu 200 meter dari bibir pantai tidak boleh ada bangunan yang didirikan. Pasca gempa dulu dia di bibir pantai, buktinya Masjid Terapung itu dibangun di bibir pantai. Tapi pasca gempa di Kota Palu 200 meter dari bibir pantai ke darat itu tidak boleh ada lagi bangunan. Kalau ada bangunan maka tidak bisa terbit IMB, izin mendirikan bangunan. Setelah mereka mengecek, ada pembuatan gambar. Pembuatan gambar ini menggunakan orang ketiga, lulusan teknik sipil. Makanya teknik sipil itu memang pada saat melakukan proses perkuliahan nangis-nangis mereka karena susahnya minta ampun. Tapi ketika mereka lulus senang-senang mereka. Satu gambar kecil saja itu dia dibayarkan 3.500.000. Gambar kecil yang lebarnya seperti kertas folio yang bergaris, gambar kecil. Dia dibayarkan satu gambar 3.500.000 oleh dinas. Dan itu memang bukan kewajiban, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Setelah itu dianalisis lagi apakah bangunan ini, struktur tanah ini layak atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan proses administrasi perkantoran yang pada akhirnya menciptakan pelayanan publik, karena pendirikan izin bangunan ini tadi, IMB tadi adalah kebutuhan publik, kebutuhan kita semua. Kita tinggal di negara hukum, maka tertib hukum. Seperti itu ya, dipahami? Ya, baik. Karena kita tadi berada pada kesimpulan, oleh karena itu di pertemuan selanjutnya kita akan masuk lagi. Jadi tetap semangat adik-adik sekalian, jangan pernah pesimis bahwa insya Allah kalian akan selesai sesuai target waktu 4 tahun ya, 4 tahun atau paling lama 7 tahun. Lewat dari 7 tahun Anda di PO ya, makanya jangan kuliah lewat dari 7 tahun, harus tepat waktu, yaitu minimal 4 tahun, maksimal 7 tahun. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu berikutnya dan kita akan membentuk satu kelompok diskusi. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat saya serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah administrasi perkantoran yang saya ampu. Semoga dapat menggambarkan mengenai kinerja yang saya lakukan khususnya di mata kuliah administrasi perkantoran. Pada program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Riset, Kemenristek Republik Indonesia, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada institusi Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan terlebih khusus kepada program studi Ilmu Administrasi Publik, serta teman-teman sejawat dan teman-teman mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan melalui kesempatan ini saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.